Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani dari Prodi Manajemen dengan NIM 17005624055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penilaian risiko pribadi dan perencanaan proteksi asuransi. Nah, presentasi ini akan membahas bagaimana manajemen risiko tidak hanya digunakan di perusahaan, tetapi juga penting diterapkan dalam kehidupan pribadi, khususnya bagi mahasiswa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya selalu menghadapi berbagai risiko, baik yang kecil maupun yang besar. Contohnya seperti sakit, kecelakaan, kehilangan kendaraan, atau masalah finansial yang datang secara tiba-tiba. Nah, jadi melalui analisis ini, saya akan mencoba memahami bagaimana cara mengidentifikasi risiko pribadi, menentukan prioritas risiko, lalu menyusun perlindungan yang realistis sesuai kondisi ekonomi mahasiswa. Jadi tujuan utamanya tuh bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi bagaimana kita bisa lebih siap menghadapi kemungkinan yang terburuk. Selanjutnya, alasan saya memilih topik ini tuh karena banyak anak muda sebenarnya memiliki risiko yang cukup tinggi, tetapi belum sadar pentingnya proteksi. Sebagai contoh nih, ada mobilitas mahasiswa yang tinggi menggunakan motor, itu membuat risiko kecelakaan yang cukup besar. Tapi di sisi lain, pemahaman tentang asuransi ini masih rendah karena sering dianggap mahal atau belum penting. Padahal ketika risiko itu benar-benar terjadi, dampaknya bisa sangat mempengaruhi kondisi finansial keluarga. Karena itu, pemahaman manajemen risiko sejak dini itu menjadi hal yang penting. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan utama. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko pribadi yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua, menilai tingkat risiko menggunakan likelihood atau kemungkinan terjadi dan impact atau dampaknya. Lalu yang ketiga itu ada menentukan prioritas risiko melalui risk heat map. Dan yang terakhir, menyusun protection plan yang sesuai dengan kondisi finansial. Nah, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan skala 1 sampai 5. Kemudian kita masuk ke dalam subjek dalam analisis ini. Ya, subjeknya ini adalah seorang mahasiswa berusia 21 tahun penerima KIP. Nah, pendapatan per bulannya itu sekitar Rp1.400.000 dan aktivitas sehari-harinya itu didominasi oleh kuliah dan mobilitas menggunakan motor. Lalu aset utama yang dimiliki berupa 2 sepeda motor dan rumah keluarga. Sedangkan perlindungan yang udah dimiliki itu saat ini hanya BPJS Kesehatan saja. Jadi dari profil ini tuh bisa dilihat bahwa kondisi finansialnya masih cukup terbatas sehingga protection plan harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Setelah dilakukan identifikasi, ditemukan nih beberapa resiko utama, yaitu resiko kesehatan, kendaraan, kecacatan, properti, penghasilan, sampai resiko beasiswa. Namun ada 3 risiko yang paling perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada risiko kendaraan karena digunakan setiap hari. Yang kedua itu ada risiko kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas. Dan yang ketiga risiko properti atau rumah keluarga. Jadi dari ketiga risiko ini tuh dipilih karena memiliki dampak finansial yang cukup besar apabila benar-benar terjadi. Nah, untuk penilaian resikonya ini dilakukan dengan menggabungkan 2 komponen utama, yaitu likelihood dan impact. Likelihood ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan resiko itu bisa terjadi, sedangkan impact itu menunjukkan seberapa besar dampak kerugiannya. Nah, nilai keduanya dikalikan sehingga menghasilkan skor risiko. Semakin tinggi skornya, ya semakin tinggi juga prioritas penanganannya. Metode ini tuh membantu kita menentukan resiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam risk heat map. Nah, pada heat map ini dapat dilihat posisi masing-masing risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Risiko kendaraan memperoleh skor tertinggi yaitu 9. Nah, hal ini tuh nunjukin bahwa risiko tersebut paling perlu diprioritaskan. Selanjutnya terdapat risiko kecacatan dan properti dengan skor 8. Sedangkan risiko kesehatan, penghasilan, dan beasiswa berada pada kategori sedang.
Dari visualisasi heat map ini kita bisa lebih mudah memahami resiko mana yang paling mendesak untuk dimitigasi. Sekarang kita masuk ke dalam analisis risiko prioritasnya, yaitu yang pertama ada risiko kendaraan. Nah, selain risiko kecelakaan, terdapat juga risiko pencurian atau kerusakan berat. Nah, permasalahannya kendaraan tersebut tuh belum memiliki perlindungan asuransi. Jadi jika terjadi kehilangan atau kerusakan besar, maka seluruh biaya harus ditanggung sendiri oleh keluarga. Nah, hal ini tuh tentu dapat memberikan beban finansial yang cukup berat. Nah, Selanjutnya sekarang kita masuk ke risiko kedua, yaitu ada risiko kecacatan. Walaupun kemungkinan terjadinya itu tidak terlalu tinggi, dampaknya sangat besar itu karena dapat dampaknya sangat besar mempengaruhi kemampuan bekerja dan kemampuan bekerja penghasilan di masa dan depan. bisa Sebagai memperoleh mahasiswa penghasilan dengan mobilitas yang tinggi di masa menggunakan depan. motor, risiko ini tuh Sebagai perlu mahasiswa diperhatikan dengan secara mobilitas serius tinggi karena bisa menggunakan berdampak jangka motor, panjang, nah resiko bukan ini hanya tuh secara perlu diperhatikan finansial, juga tetapi secara juga serius terhadap karena kualitas bisa hidup. berdampak jangka panjang, bukan hanya secara finansial, Selanjutnya tapi kita juga masuk ke terhadap risiko kualitas kedua, hidup. yaitu risiko kecacatan. Dan Risiko yang berikutnya terakhir kita adalah masuk ke risiko dalam properti risiko atau prioritas rumah yang keluarga. ketiga, yaitu Risiko ini risiko tuh berkaitan properti. dengan kemungkinan Nah, kebakaran atau risiko kerusakan berikutnya adalah akibat risiko bencana properti atau alam. rumah keluarga. Walaupun Risiko rumah ini tuh berada di berkaitan wilayah yang dengan relatif aman, kemungkinan nilai aset kebakaran atau properti tetap kerusakan cukup akibat besar, bencana sehingga alam. apabila terjadi Walaupun kerusakan rumah serius, berada di wilayah kerugiannya yang ya akan relatif sangat besar aman, bagi nilai keluarga. aset properti itu tetap cukup besar, sehingga Risiko apabila berikutnya terjadi adalah risiko kerusakan properti serius, atau rumah kerugiannya itu keluarga. akan sangat Nah, besar risiko bagi ini tuh keluarga. berkaitan dengan kemungkinan kebakaran. Berdasarkan hasil analisis, protection plan difokuskan terlebih dahulu pada perlindungan kendaraan. Nah, pilihan yang dianggap paling realistis adalah asuransi motor jenis TLO atau Total Loss Only. Nah, karena preminya lebih terjangkau nih dibanding all risk. Selain itu, terdapat rencana penambahan perlindungan lain seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan tambahan, dan asuransi kebakaran rumah secara bertahap sesuai kondisi finansial. Dalam perencanaan proteksi, keterjangkauan menjadi hal yang sangat penting. Dengan pendapatan sekitar Rp1.400.000 per bulan nih, batas aman premi asuransi berada di kisaran 10-15% dari penghasilannya. Premi asuransi motor TLO sekitar Rp45-60.000 per bulan itu masih tergolong realistis dan tidak terlalu membebani kebutuhan sehari-hari. Karena itu, perlindungan kendaraan dipilih sebagai langkah awal yang paling memungkinkan untuk diterapkan. Oke, dari analisis ini saya menyadari nih bahwa resiko sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi mahasiswa yang aktif beraktivitas di luar rumah. Sebelumnya, saya menganggap asuransi itu hanya penting bagi orang yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan besar. Tapi setelah dipelajari manajemen risiko, saya memahami bahwa proteksi dipersiapkan sejak dini, meskipun dimulai dari perlindungan yang sederhana dan terjangkau. Tugas ini juga saya juga belajar bahwa manajemen risiko bukan hanya teori, tapi bisa diterapkan langsung dalam kehidupan pribadi agar kita lebih siap menghadapi ketidakpastian. Lebih siap nih menghadapi Kesimpulannya, penerapan manajemen risiko membantu mengidentifikasi bahwa risiko kendaraan merupakan prioritas utama. Protection plan yang dipilih adalah asuransi motor TLO karena paling realistis dan sesuai kemampuan finansial saat ini. Sedangkan perlindungan lainnya dapat diterapkan secara bertahap sesuai kondisi ekonomi yang ada di masa depan. Sedangkan perlindungan lainnya dapat diterapkan secara dari analisis ini saya menyadari nih bahwa resiko sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan saya. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.